Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Ya, sama sore Pak. Sama-sama kita banyak Bapak itu. untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan rutin pertemuan MKFP yang dilakukan 2023. Pada kesempatan kali ini kita kegiatannya adalah dari guru penggerak itu adalah menyebarkan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Lili Anistiawan. Sebelumnya ada beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MKFP kepada Bapak Ananto. Kami berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih pada Bapak Ibu yang tergabung dalam MKFP berkenan mengikuti diseminasi dari Ibu Lili. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau teman-teman melakukan diseminasi, ayo kita duduk sama-sama. Yang pertama, bahwa kita sudah lama tidak ada pertemuan karena mungkin kesibukan masing-masing Bapak Ibu guru, ya, sehingga baru Bu Lili kontak saya, ya sudah Bu, kita komunikasi dengan Pak Dwi untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif untuk guru penggerak, ya, untuk guru penggerak. Kemudian yang kedua, kita doakan ya teman-teman yang telah sakit, mudah-mudahan sembuh. Teman kita Ibu Nani Trikaryani waktu itu operasi, kalau tidak salah itu tumor yang ganas ya, karena ditarik nafas untuk pembersihan supaya tidak muncul lagi tumor ganas, harus berobat ke Jawa. Ya, juga ditunjuk di rumah sakit Jogja, sehingga dia setiap minggu ya berobat untuk melakukan pembersihan dari hasil tumor ganas itu. Dan saya juga kaget waktu habis operasi kok badannya Bu Nani semakin kurus, maka dia berobat ke Jawa. Selesainya dari Pak Imam, tidak usah waktunya ditentukan sampai dia sembuh. Yang ketiga, ya, di SMA 5 ini krisis guru ekonomi. Ya, mohon teman-teman kalau ada sanak saudara yang memang lulusan akuntansi, pendidikan ekonomi akuntansi atau ekonomi, silahkan bisa mengajukan lamaran ke kepala sekolah. Karena dengan adanya dengan sakit, ya, tidak mungkin Pak Warno menghandle semuanya. Ya. Dan Pak Warno beberapa hari ini alhamdulillah sudah sehat, juga sakit, ya. Beliau sempat kecelakaan tunggal, ya Pak Warno ya, naik motor jatuh karena Kamu khayalin di motor. kamu sakit kamu. Jadi begini Ibu, keterangan tunggal mungkin dan tujuannya itu kambuh atau gimana, gelap gimana, nanti Pak Warno yang bisa cerita. Kemudian yang keempat, sebelum ada undangan resmi, saya sampaikan tanggal 4 Pak Warno ya, tanggal 4 kalau tidak ada perubahan Pak Warno mau mantu. Kita sampaikan secara lisan dulu. Kalau tidak berubah tanggal 4 November di Gedung Kesenian. 4 November. Ya, 4 November kalau tidak salah. Nanti undangannya menyusul, mau mantu. Ya, mantunya jauh dari Jawa Tengah. Ya, karena anaknya sudah jadi orang Jawa. Ya
itu kan jadi dosen di Universitas Jenderal Sudirman. Jadi kita menghadiri pengantinnya di mana nih? Dosen juga. Nanti secara khusus silahkan mana Pak. Tanggal 4 November Ibu cantik. Kemudian yang berikutnya, Siapkan lagunya ya. Pakai mohon baju maaf MPM. bisa ikut. Kita di Labuan Bajo tidak bisa ketemu karena saya tidak ikut. Padahal tiketnya sudah ada nama saya, karena kebetulan saya juga melamar di Mojokerto pada saat Melamar istri kedua. jadi melamarkan anak saya dapat orang Mojokerto. Pas tanggalnya tanggal kita registrasi di Labuan. Jadi informasi Orang mantu. Aku menyesal kenapa telat nikah dulu. Orang sudah pernah mantu jadi Justru memang kalau kita cepat-cepat ada jodohnya. dan saya tidak mundur. Jadi kita serahkan semua kepada pihak perempuan acaranya. Ya nanti kan kita baru lamar, nanti acaranya minggu informasi dia saya serahkan terus sama. Sehingga kita harusnya pikirannya lain. Kasihan yang meneruskan dada khasnya itu berbagi ya. Itu kalau bisa ya nanti saja setelah ada yang estafet biar dia punya khas ya, dan sampai kita tinggalkan dada khas kita tak salah. Itu berbagi saya. Mungkin dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santo atas penjelasannya dan keterangannya. Untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan paparan dari Bu Lili. Kepada Bu Lili kami persilakan. Terima kasih Pak Dwi. Satu kompet sama ya Pak ya. Oh. Terima kasih buat Bapak Ibu yang bergabung di komunitas FDP Ekonomi Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Lilian Setiawan. Saya di sini sedang mengerjakan tugas sebenarnya Bapak Ibu. Saya sudah masuk ke modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini bisa dilakukan di kelas maupun di sekolahan. Gitu. Dan sekaligus mungkin Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di guru penggerak. Jadi ini pengalaman saya yang sangat luar biasa. PPG yang ditekan oleh LMS. Kemudian ternyata ada besok berikutnya yaitu guru penggerak itu juga bergelut di LMS. Tapi benar Bapak Ibu, saya benar-benar menikmati proses di guru penggerak ini karena setelah saya lulus dari S1 kira-kira 13 tahun yang lalu, kemudian saya ke guru penggerak, saya di apa ini ya, seperti ditampar, sepertinya saya dikembalikan lagi, otak saya sepertinya harus dicuci lagi karena setelah lulus dari S1 pendidikan itu ternyata masih banyak ilmu-ilmu saya yang tentang pendidikan itu masih sangat minim sekali. Nah, dengan program guru penggerak inilah kita bisa saya bisa merefresh lagi tentang pengembangan diri saya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang diskusi saja, jadi nggak usah yang terlalu formal gitu ya. Jadi mungkin saya akan lakukan beberapa konsep inti yang ada di dalam budaya positif ini. Jadi nanti satu konsep kita diskusi bagaimana dan juga yang saya harapkan, yang benar-benar saya harapkan adalah kita bisa berbagi Bapak Ibu. Jadi kalau saya hanya bergelut di dalam sekolah saja, mungkin saya tidak akan bisa mengembangkan potensi atau mungkin pengalaman Bapak Ibu yang ada di sekolah yang berbeda-beda ini bisa berbagi ilmu, bisa sharing sehingga itu bisa menjadikan pengembangan diri saya lebih baik lagi gitu. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang lain juga dari pengalaman teman-teman bisa diaplikasikan ke dalam sekolah kita. Baik, kita mulai saja.
Bapak Ibu di sini banyak ya konsep intinya ya. Ada 8 yang akan saya sampaikan, tapi nanti setiap konsep inti nanti bisa kita diskusi bersama-sama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendapatkan materi tentang budaya positif dari guru-guru penggerak sebelum saya? Itu mungkin bisa, belum. Jadi mungkin bisa berbagi juga. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya seperti kita tahu ya, Bapak Ibu kita sudah masuk ke kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka ini kita sudah yang diusung oleh Kemendikbudristek. Jadi kurikulum ini adalah menyempurnakan atau memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sekarang lagi banyak yang digaung-gaungkan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Jadi saya pun juga masih sangat dangkal sekali tentang pengalaman berdiferensiasi. Nanti mungkin kita bisa diskusi sepengetahuan Bapak Ibu apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sehingga para peserta belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil seperti kita tahu ya, kurikulum merdeka ini kita sudah mengarah ke profil pelajaran Pancasila yang mempunyai 6 dimensi. Gitu Bapak Ibu. Ini ada 6 dimensi profil pelajaran Pancasila. Mungkin di Bapak Ibu sudah menggema, sudah berkali-kali mungkin dibahas ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya pada dimensi pertama ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu sebenarnya sudah mencakup ke semua dimensi ya Bapak Ibu. Karena yang namanya negara kita adalah negara yang beragama. Tidak ada yang namanya agama yang mengajarkan yang tidak baik. Saya yakin dari ke-6 keyakinan kita itu semuanya mengajarkan yang baik. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau Bapak Ibu punya unek-unek tentang kurikulum merdeka yang sekarang sedang kita baru melangkah mungkin sudah 2 tahun ini yang kita sudah menjalani kurikulum merdeka. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkontribusi atau mempunyai pendapat tentang kurikulum kita yang memiliki paradigma baru yang prinsipnya adalah berdiferensiasi, di mana peserta didik itu kita memberikan kebebasan belajar, bukan bebas-bebasnya, tapi pembelajaran yang seharusnya itu adalah yang berpusat kepada siswa, bukan lagi sebagai kita guru sebagai pusat pembelajaran, tapi sekarang berubah paradigmanya, siswa itu menjadi subjek dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran yang student center ya, student center itu bagaimana caranya kita pembelajaran di dalam kelas itu menyenangkan, kemudian memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga peserta didik itu bisa mengeksplorasi kompetensinya dan juga menyenangkan di dalam pembelajaran kita. Bagaimana caranya supaya pembelajaran di dalam kelas itu anak-anak bisa kerasan, kemudian tidak membosankan. Bapak Ibu mungkin ada yang berpendapat tentang paradigma baru tentang kurikulum kita sekarang? Ya, silakan Bapak. Ya, baik Bu. Kebetulan saya tidak tersentuh kurikulum baru karena saya ada kelas 3.
Ya. Dan saya pernah sampaikan SD, saya tidak mau mengajar kurikulum baru. Kenapa? Karena kurikulum ini artinya kayak setengah hati, ambigu. Kenapa ambigu? Karena ada pilihan. Di dalam Kemendikbud dinyatakan, ya, 262/N/2022 bahwa pilihan untuk memilih kurikulum merdeka itu ada 3, ya kan? Mandiri belajar, ya, kemudian mandiri berubah, kemudian mandiri berbagi. Sehingga dalam validasi kemarin saya kritisi pengawas pun tidak paham. Kenapa? Karena silabus teman-teman itu kok diacak-acak, atau istilahnya kurikulum baru CP ya, nah, CP, TP, ATP. Nah, saya tanya, Bu, SMA 5 itu mengikuti surat keputusan dinas provinsi kurikulum mandiri berubah, bukan mandiri berbagi. Oke lah, kalau mandiri berbagi, CP harus ada inovasi. CP-nya ya, itu SMA 2. Dan SMA 5 itu mandiri berubah. Nah, dari sini sudah saya ambil kesimpulan, pengawas pun belum paham secara utuh. Itu pertama. Kemudian kalau saya baca, esensi bukan masalah berdiferensi, memberi kebebasan yang tidak mutlak, kebebasan terbatas kepada siswa untuk belajar terakumulasi kepada guru. Tapi Bu, esensi isi dari materi itu kebanyakan malah main-main. Kenapa? Mohon maaf, P5 itu belum bingung. Saya khawatirnya khususnya Kalimantan Timur yang mengikuti pilihan daripada guru mandiri berubah, ketika dia melakukan tes perguruan tinggi bisa kalah dari daerah Jawa Tengah, daerah Jogja jelas, karena dia mengikuti kurikulum mandiri belajar yang mengacu kepada kurikulum 13. Ibu bisa buka Permen 262/N/2022. Apa indikatornya? Ketika teman-teman NJMP studi banding di SMA unggulan SMA 3 Semarang bicara merdeka belajar, ketawa gitu. Di Jogja di SMA 1 Teladan, ketawa. Kenapa? Dia katakan esensi isi dari studi kurikulum lebih padat kurikulum 13 kalau anak disiapkan untuk masuk pendidikan perguruan tinggi. Betul itu SMA 1 yang pribadi di sana. Kenapa jadi lucu? Ya, karena SMA 1 Jogja itu kompak, gubernurnya, dinas provinsinya punya alasan. Kenapa dia punya alasan mandiri belajar? Alasan dia karena menteri di dalam permen menyatakan pilihan, terserah mau milih mandiri belajar, mau milih mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Akhirnya Yogyakarta memilih mandiri belajar yang mengacu pada kurikulum 13. Nah, ini masih ada titik-titik kelemahannya ini terhadap materi siswa. Ya, materi siswa masih. Contoh ya Bu ya, anak kelas 10 saya nggak tahu persis jam hari-hari tertentu pulang jam berapa Pak? 12 karena sudah kemakan P5. Ya kan? Sedangkan di Jawa tetap materi, esensi materi. Saya khawatirnya ketika lulus anak-anak kita ke depannya untuk kompetensi secara materi di perguruan tinggi. Nah, ini benar memang penyampaian ada diferensiasi daripada belajar. Cuma ya itu kita perlu tahu guru. Jadi guru kalau tidak tahu hanya disorong sana, sorong sini, sorong sana. Ya. Karena terus terang Bapak Ibu, ya, Pak Warno tahu bahwa saya ngomong Pak Imam, saya tidak mau mengajar kurikulum merdeka. Saya punya argumentasi. Ya. Sehingga saya dibuat aja kelas 3 saja yang kurikulum 13. Asik Bu, materi akuntansinya itu padat betul. Ya, padat betul.
Iya, tapi mempersiapkan dia bertugas. Nah, kemudian Ibu perlu tahu bahwa secara data di dalam Permendikbud nomor 5, nomor 7 di situ ada bahwa kurikulum ini sampai tahun 2024 kan lemah berarti. Bahasa itu ada kan? Di Permendikbud nomor 7, Permendikbud nomor 5 ya, dari 19 bahwa kurikulum ini hanya sampai tahun 2024. Tuh. Ya. Kenapa Kalimantan Timur memilih Merdeka Mandiri berubah? Karena waktu itu Kepala Dinas Pak Anwar Sanusi dipanggil ke Jakarta, memilih Kalimantan Timur adalah mandiri berubah. Tuh. Jawa Tengah pilih mandiri belajar, Yogyakarta pilih mandiri belajar. Ini Kepala Dinas Pak Anwar Sanusi. Kronologi kenapa bisa begini? Itu ada. Ya mungkin itu aja Bu. Jadi bagus saja ini, cuma kita memberi masukan biar kita ini guru itu tidak hanya digiring sana punya argumentasi. Ya, betul. Saya juga pelajari mereka ini, anak-anaknya banyak pola ini. Karena terus terang saya lihat, nggak usah SMA lain. Saya lihat guru yang ngajar kelima, dia kayak bingung. Kalau saya kan guru 13, saya lihat aja dari atas, anak kelas 10 pulang jam 12, gitu kan. Anak kelas 3 tetap pulang setengah 4, tidak apa-apa. Saya guru 13 pulang setengah 4, tidak apa-apa. Nah itu mungkin Bu masukkan nanti kalau Ibu itu kan di dalam paradigma ini Ibu bisa nanti diskusi dengan teman-teman yang di guru penggerak. Mungkin dari saya itu Bu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anato atas pencerahannya. Terus terang untuk pengetahuan saya tentang di atas yang ada 3 pilihan itu juga sempat saya dengar gitu. Dan hari ini saya mengingatkan kembali gitu. Memang benar sih kalau di Jawa itu ternyata tidak semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kemarin sempat Bapak Kepala Sekolah saya sempat cerita mau studi banding, ternyata sekolahnya nggak terima, bukan nggak terimanya karena nggak ada dana untuk konsumsi, ternyata dia minder dengan Kalimantan Timur, yang ternyata Kalimantan Timur itu SMA-nya semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dan benar juga katanya Pak Nato ya, ternyata yang dialami di SMA 5 itu sama yang saya alami di SMA Negeri 8. Pada saat P5 itu memang banyak guru-guru yang bingung gitu, karena sudah lintas disiplin ilmu gitu. Jadi ketika masuk P5 itu seperti istilahnya kalau di sekolah saya itu kan gaya loh. Jadi mau ngapain di kelas? Ya mungkin di sini nanti kita bisa berbagi lagi. Kira-kira kegiatan P5 mungkin bisa dijadwalkan nanti pada saat MBK pertemuan berikutnya, kita bisa mendalami tentang P5 itu sebenarnya apa sih. Saya juga perlu banyak pengetahuan. Baik Bapak Ibu, untuk baru, apakah ada yang mau menambahkan atau mungkin berbagi juga tentang kondisi sekolahan yang menghadapi tentang kurikulum Merdeka ini? Ya ada. Kalau ada mungkin kita lanjutkan. Ya. Ini adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Teori kontrol yaitu ilusi. Yang pertama adalah ilusi mengontrol mood. Yang pertama adalah ilusi mengontrol guru murid. Jadi kita itu sebagai pengontrol dari murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ada beberapa miskonsepsi. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu ya. Stimulus respon ini yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata di dalam kelas itu realitasnya kebutuhan siswa kita itu berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
Ternyata di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mungkin dari dalam kelas itu pada saat kita menyampaikan materi mungkin kita anggap semuanya paham. Ternyata kita ngomong itu yang direkam anak-anak bisa berbeda, satu dengan saat yang lain itu bisa berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi teori kontrol itu mempelajari bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun dia itu salah, tapi memang ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, jadi bukan orang lain. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga sebaliknya ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau di teori kontrol kolaborasi dan konsekuensi ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kita semuanya merujuk ke hal yang positif. Ini konsep inti yang kedua, itu disiplin positif. Yang pertama, ini dalam budaya kita makna disiplin berusaha berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini biasanya kalau diistilahkan adalah sama aja dengan hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, tidak semua penghargaan atau reward itu berdampak baik pada siswa kita. Ternyata ada beberapa penghargaan yang justru bikin siswa itu ibaratnya kayak macam-macam. Ada yang menurunkan kualitas, ada juga yang membuat memberikan reward itu ternyata hanya untuk sementara saja, motivasi yang untuk sementara saja, tidak yang jangka panjang. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, memiliki disiplin diri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang bersifat universal itu maksudnya di semua masyarakat itu menganggap secara umum kebijakan nilai-nilai kebijakan itu yang baik. Ya, nanti kita lihat nilai-nilai kebajikan yang secara universal itu yang seperti apa. Kemudian memiliki motivasi intrinsik. Jadi peserta didik itu kalau sudah mempunyai motivasi intrinsik itu akan lebih mudah, Bapak Ibu, daripada kita memberikan motivasi ekstrinsik ya, termasuk tadi itu memberikan reward atau penghargaan itu juga termasuk motivasi ekstrinsik gitu. Tapi jika siswa itu sudah memiliki motivasi intrinsik itu kita akan lebih mudah membawa peserta didik kita itu mengarah ke yang lebih baik. Baik, untuk yang berikutnya nilai-nilai kebajikan. Mungkin sebelumnya ini ya untuk yang disiplin positif dulu ya. Mungkin dari disiplin positif ini dulu, Bapak Ibu ada yang mau memberikan komentar tentang berbagi juga pengalaman tentang disiplin positif? Gak ada ya. Ibu Tri, boleh silakan. Ini bukan komentar, ini pertanyaan. Oh iya, boleh bertanya ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya share ke forum. Oke, baik. Jadi gini, reward memang betul itu adalah motivasi artinya yang dari luar gitu ya. Cuman kalau kita kembalikan ke yang di depan tadi, kayaknya kan kita juga harus memperhatikan kebutuhan anak. Anak itu memiliki, ini versi saya ya, versi saya pribadi. Anak itu memiliki bahasa cinta yang berbeda. Kayak kita pun saya kira punya bahasa yang kita yang berbeda ya. Ada yang bahasa cintanya sentuhan,
Itu sebenarnya pokoknya dipegang, di kiri kanan sudah selesai. Tapi ada yang bahasa cintanya dengan bicara, ya. Jadi kalau orang bahasa cintanya dengan bicara itu ya kalau misalnya senang ya harus aku senang, aku bangga dengan kamu, aku harus. Atau juga ada yang bahasa cintanya itu dengan hadiah. Dengan hadiah itu artinya dia akan merasa benar-benar terhargai, ya, ketika dia diberi hadiah. Atau bahkan ada yang merasa ketika dia itu merasa diremehkan. Masa cuma diremehkan dikasih hadiah? Memangnya aku mengerjakan ini karena hadiahmu? Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu bagaimana kita bisa mendeteksi anak yang sebegitu banyaknya untuk kita tahu, oke, ini begini. Kalau misalnya anak kita ngasih nilai intrinsik, ya, tadi kan banyak kalau lebih baik intrinsik karena intrinsik lebih kuat. Ya oke, memang itu betul. Tetapi bayangkan kita mengajar berapa menit itu, ya kan? Dengan audiens yang begitu banyaknya, ya. Bagaimana itu caranya mau mendeteksi kondisi seperti itu? Kalau kita di rumah mungkin bisa tahu ya, oh anakku yang pertama dia bahasa cintanya darah sentuhan, oh memang dia kalau ada mama enaknya di aku. Oh anak saya yang ketiga itu bahasa cintanya ribet hadiah. Jadi kalau dia mencapai sesuatu harus dikasih hadiah. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu Sek, luar biasa. Saya belum sampai kebutuhan dasar manusia, tapi Bu Tri sudah mulai membahas tentang kebutuhan manusia. Ini kalau nggak salah ada di slide selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini, ya. Nah ini ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah yang disampaikan Bu Tri tadi benar ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa tahu, bisa kenal dari satu kelas saja dan bagaimana kita tahu tentang kebutuhan dasar manusianya dari tiap-tiap siswa kita. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berkenan menjawab atau ada yang mau memberi instruksi atau pengalaman dari sekolah, mungkin bisa dibagi di sini atas pertanyaannya Bu Tri. Kita di sini santai aja loh, diskusi aja, kalau saya secara formal. Atau Bu Anissa ini. Bu Nisa. Kenangan mau pensiun. Wakil yang muda tuh. Ayo Bu Anissa. Ada komentar tentang kita bisa tahu bagaimana kita bisa tahu nih 5 kebutuhan dasar manusia. Nih. Nah, jadi sebenarnya ini juga salah satu pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita di kelas itu sebelum masuk sebenarnya sudah digembar-gemburkan sama pengawas mungkin pada saat materi dihakim. Ayo perbanyak asesmen non kognitif, diagnosis non kognitif. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Jadi diagnosis non kognitif itu adalah salah satunya juga cara mengetahui dari belajar mereka, bahkan dari minat mereka, kemudian juga kebutuhan dasar mereka. Mungkin kalau kebutuhan dasar itu kita tidak langsung serta-merta dengan tes kita bisa tahu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dengan cara kita setelah beberapa hari atau beberapa minggu bersosialisasi kemudian menemukan bahwa anak ini memiliki permasalahan. Nah kita mungkin bisa tahu dari kebutuhan dasar itu. Kalau jawaban dari saya sih sebelum pembelajaran kita mulai itu sebenarnya kita melakukan asesmen diagnostis non kognitif. Nah, asesmen non kognitif itu kita bisa mengetahui sebenarnya mereka itu gaya belajarnya seperti apa, bakat minatnya seperti apa, kemudian kebiasaan belajar mereka baik di sekolah dan di rumah itu seperti apa. Nah, itu mungkin salah satu solusi dari saya.
Siapa tahu juga masuk biasanya gini, kalau anak-anak yang berkekerasan biasanya saya langsung bilang, saya bilang BODOH, dia bilang BODOH, oke? Namamu itu coret ibu ganti BODOH. Jadi setiap absen tidak disebutkan namamu tapi nama yang baru. Gitu. Jadi saya tidak main fisik. Saya mau ASDING, mau BODOH, mau apapun, saya bilang begitu ke dia. Apa pernah kejadian? Iya. Apa saya ganti? Iya, saya ganti. Tapi apa saya mengucapkan itu? Saya tidak akan menyebut nama itu. Tapi dia tahu namanya tidak disebut. Akhirnya pada suatu saat dia ibu, nama saya kalau tidak ada dosa, kan memang tidak ada nama. Kan ibu sudah bilang kalau tidak. Ini namanya sudah tulis yang tidak ada yang kenal. Saya bilang, ya bu, oke. Akhirnya dia minta maaf dan tidak terlalu. Iya, kita kan kalau saya harus komitmen, ya komitmen, ya. Baik, terima kasih masukannya Bu Tri. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan lain atau ada punya pengalaman tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira mana sih yang lebih baik antara tiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tergantung situasi sekolahnya. Oh, tergantung situasi. Silakan Bu Putri. Oke, terima kasih Bu. Saya ini kan Bu Lili. Tidak ngerti sebenarnya kelima. Kamu dengar kiri, dengar kanan. Saya ini orangnya kurang literasi. Kadang aku sering lihat di statusnya Bu Lili. Bu Lili ngapainnya kayak apa? Asik juga kan kayak gitu. Lalu saya Bu Lili. Sebenarnya masalah hukuman itu kalau saya lihat dilihat dari sekolahnya. Seperti SMA 7. Saya saja. Kalau kita cuma main lembut-lembut, oh iya besok jangan diulangi lagi ya seperti ini ya. Ya. Jangan ulangi lagi. Terus kalau kita menghukum, dilarang. Loh, sekolah kita sama anak. Nah, kalau kita tegur, apa dibilang? Jangan, itu nanti kena bullying. Nah, bullying itu kan nggak boleh negur anak. Jadi kita bagaimana? Harus tutup mulut aja gitu. Jadi sebenarnya bagaimana bagaimana sih hukumannya? Jadi ya tergantung dari kita masing-masing sebenarnya. Kalau mau diikuti aturan, bingung juga antara SMA 1, SMA 5 sampai SMA 7. Kalau kita ikutin aturan SMA 5, oke lah motivasi anak untuk bersekolah itu lebih belajar itu lebih tinggi. SMA 7 mungkin kurang lebih sama kita. Ya Pak, ya Bu ya. Nah, kalau bilang nggak usah jauh-jauh, nunggu tugas saja. Jadi saya siasatkan begini aja sudah. Ini ada tugas. Kalau kamu ngerjakan saya kalikan 100, yang duluan gugur. Kalau yang nomor kedua saya kalikan 90, yang ketiga 80, yang terakhir KKM. Mau kamu betul semua, mau apa? Akhirnya apa? Termotivasi untuk ngumpul semua yang pertama. Karena saya nggak mau tahu kamu mau pintar apa, pokoknya deadline-nya harus kumpul ya kumpul. Itu hukuman untuk jadi keras. Kalau yang kekerasan, aku takut juga. Itu aja Bu. Terima kasih, tetap semangat ya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Berarti kalau di teman Bu Putri pakai nilai ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang punya pengalaman di lingkungannya untuk memotivasi anak untuk supaya tepat waktu gitu? Kita di sini bisa berbagi. Saya mungkin bisa mencontoh dari dari Bu Putri, dari Bu Putri, dari Bu Putri. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Kalau boleh kita lanjutkan. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. yang pertama adalah membuat rasa bersalah, menjantau, membuat rasa bersalah, teman, dan jauhan dia ke sini. saya sudah paham. Jauhan ke sini. Oh, betul ya. Oke. Aman. Menghukum, memantau, membuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, 5 kontrol dulu nih. Sebenarnya kalau menghukum itu kita udah saya pun juga sering ya mengucapkan. Biasanya ada kata-kata kuncinya kalau kita itu kontrol dulu itu sebagai penghukum.
gitu. Jadi kita tanpa tahu kondisi anak, pokoknya begitu mereka salah langsung kita hukum. Nah itu posisinya di penghukum. Kalau pemantau itu kira-kira kita ini apa namanya? Mahalnya beda jadi kita dengan CCTV ya. Pemantau ini adalah kontrol posisi guru di mana kita menunggu memantau ketika anak sudah berbuat salah, gitu. Ketika anak sudah berbuat salah baru kita tindak. Nah, kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya kita sering melontarkan kalimat yang ibaratnya mengedorkan sih sebenarnya. Jadi kalimatnya contohnya seperti apa ya? Ya kok kamu bisa sih berbuat seperti itu? Jadi membuat mereka bersalah. Kalau kamu melakukan seperti itu, kira-kira orang kamu seperti apa? Jadi membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman mungkin juga kita sering juga melakukannya. Ya. Jadi ketika anak berbuat salah, ya gak apa-apa. Ibu dulu juga seperti itu. Itu juga sebagai teman. Ayolah bantu ibu, kerjakan tugasmu, bantu ibu. Nah itu juga kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, yang diharapkan kita kontrol guru ini yang baik adalah di bagian manajer. Jadi di manajer itu kita bukan hanya sebagai apa ya guru, tapi kita juga ini sudah kalau di manajer ini sudah nanti masuk di restitusi Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Nanti ini kita spill dulu. Jadi kita kalau anak berbuat salah itu kita tidak langsung mengejas, kita tidak langsung menjatuhkan. Kalau sebagai manajer itu kita biasanya nggak apa-apa menstabilkan dulu dia. Jadi kalau dia berbuat salah itu bukan tambah dijatuhkan, tapi menstabilkan dulu. Biasanya anak berbuat salah itu kalau sudah merasa bersalah dia akan down, ya. Jadi kita stabilkan dulu. Nah kemudian setelah menstabilkan kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Terkadang siswa itu tidak tahu kalau dia itu salah. Saya sering sekali mendapatkan di peserta didik saya. Jadi ada siswa yang ambil HP diserahkan sama saya. Gurunya udah konfirmasi nih sama saya, Bu, anak ini tidak kompak karena di kelas pada saat punya diskusi kakinya diangkat sampai main HP gitu. Jadi HP-nya saya ambil. Ketika anaknya datang ke saya udah punya HP-nya, saya tanya, kenapa kok sampai HP-nya diambil? Ya, nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Loh, kenapa kok sampai nggak tahu? Main HP kan kamu? Iya, Bu. Terus temanmu yang lain ada nggak yang main HP? Ada, Bu. Tapi nggak diambil ya. Kalau kamu kok diambil? Lama gitu. Coba sekarang direnungkan dulu. Kira-kira HP-nya diambil. Itu lama, Bapak Ibu. Jadi anak itu nggak tahu salahnya di mana, itu nggak tahu dia. Jadi akhirnya sampai di titik, oh iya Bu, tadi saya ngangkat kaki. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu akan lebih mudah lagi memberikan pemahaman dan memberikan pemahaman dan bagaimana cara komunikasinya bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Gitu Bu. Dan yang terakhir biasanya menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan sekolah. Nah itu biasanya dikembalikan lagi kepada peraturan-peraturan sebelumnya sudah kita sepakati apakah sudah sesuai atau belum. Izin dulu ya, kita break dulu ya. Ada Bu. Alhamdulillah ya. Nggak boleh, nggak boleh ya. Selanjutnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini contoh kalimat kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Selanjutnya yang sebagai manajer itu seperti apa sih yang diharapkan posisi kontrol guru itu yang baik? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi anak-anak disuruh menyadari dulu kesalahannya. Sadar nggak ya dia kalau berbuat salah? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi cara memperbaiki kesalahan atau mencari solusi itu kita serahkan kepada si anak, bukan pada kita. Kita hanya sebagai kita manajer, jadi hanya membimbing saja atau menuntun. Kalau bahasanya guru penggerak, menuntun
nggak boleh menuntut tapi menuntun. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Oh, untuk posisi nomor dulu mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan komentar atau mungkin pertanyaan atau pengalaman tentang posisi nomor guru? Ya, ini satu contoh misalnya ada kesalahan siswa tidak menggunakan atribut lengkap pada saat nah, kalau salah lain mungkin bisa bervariasi. Misalnya ada posisi nomor guru itu seperti apa? Baik, kalau tidak ada, kita selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Jadi ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas Bapak Ibu ini bersifat abstrak, ya boleh apa saja. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi sudah tidak lagi ada kata tidak boleh. Kemudian biasanya kalau di peraturan itu kan tidak boleh ribut gitu. Itu udah nggak boleh pakai pernyataan seperti itu. Jadi harusnya semuanya pernyataan positif. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas itu biasanya awal memang seperti itu, menggunakan kata negatif dulu. Setelah itu, setelah kata negatif kemudian diubah ke pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi pernyataannya nggak boleh panjang-panjang. Kalau panjang-panjang bisa lupa. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau Bapak Ibu atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas. Jadi contohnya seperti apa ya? Kita melarang anak untuk tidak boleh kelahi, misalnya tidak boleh bertengkar gitu. Jadi kata pernyataan positifnya apa? Jadi keyakinan kelasnya untuk tidak boleh bertengkar itu biasanya menghormati teman. Nah, itu contoh dari keyakinan kelas. Gitu. Kalau ada anak yang tidak boleh terlambat, nah kita ganti harus disiplin. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh dari nah, ini masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi suatu segitiga restitusi itu apa sih? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lingkupan MGMP kita ini akan lebih detail, lebih teknis lagi dalam pembelajaran kelas. Itu sih Pak yang saya harapkan dalam komunitas belajar saja. Assalamualaikum. Ada yang mau berikan komentar atau berbagi pengalaman? Masalahnya masuk. Maksudnya kenapa selama ini tidak sampaikan ke kita tidak tahu doanya nanti sampai harus kecelakaan sekalinya. Untung nggak inalillah kita nggak. Loh, apa sih masalah tidak ada kan dia udah doakannya. Iya, kalau hari ini itu siapa? Matikan total HP saya. Iya kan, pasti ada komen kan bentuk. Bisa ada komen. Oh, Pak. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Jika saya dalam penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam Bapak Ibu, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Sudah.
Silakan Brana. Oh iya, boleh. Begitu memang ditutup orang baru buka. Bukan enggak. Boleh, tadi mau tanya. Oh, masih gitu ya. Tadi lagi mandreolo. Iya. Aman aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sehat walafiat. Dari awal walaupun agak sedikit sambil makan, tapi insya Allah saya menyimak. Kalaupun ada yang kelewatan sih makannya, mungkin mohon maaf. Jadi saya tadi tertarik dengan apa yang sudah disampaikan Bu Lili. Saya pikir secara umum begitulah kita sebagai guru, yang mana di dalam penerapan kurikulum yang beberapa kali mengalami perubahan nama, tapi pada intinya tadi senior sudah bisik-bisik ke saya, senior kita yang bawa buku, katanya Bu Mariani minta diwakilkan saya loh ya, makanya saya pegang mic-nya. Kata Bu Mariani sebenarnya dari dulu itu penerapan P5 itu sudah ada menurut beliau, cuma namanya itu bukan P5 ini tadi disampaikan. Nah, sepemahaman saya sih sama, hanya saja dengan berubahnya nama itu terkesan ada hal yang baru. Ditambah lagi yang samping kanan juga tadi udah bisik-bisik juga. Saya juga baru tahu, mungkin ibu juga baru tahu kalau saya nyebut ini. Ternyata Bu Riri ini juga baru pulang dari Jakarta yang mewakili Kalimantan Timur terkait dengan materi di kurikulum Merdeka tentang P5 gitu. Nah, makanya tadi pada saat Bu Riri menyampaikan, terus Bu Riri juga semangat sepertinya ingin melanjutkan ya Bu Riri ya. Karena katanya dia perwakilan Kalimantan Timur, Sangatta, satunya apa Bu? Samarinda. Jadi dari Kalimantan Timur ada 3 di Jakarta membahas khusus tentang P5. Mudah-mudahan nanti bisa diimbaskan juga ke kita. Jadi sekali lagi saya pribadi dengan sambil makan menyimak, pada intinya yang disampaikan Bu Lili semuanya bermanfaat buat kita. Tinggal variasi masing-masing, termasuk tadi ada hukuman dan sebagainya. Kalau kita di sekolah, pastilah kita sebagai guru menghukum anak dengan efek jerah itu berbagai variasi yang semuanya pasti dalam kondisi wajar-wajar saja. Itu mungkin dari saya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya negeri sudah ada, cuma nggak diterapkan. Ada lagi Pak? Terus aja Pak. Sudah? Ya, silakan Pak. Ada lagi? Sudah Pak. Ya, kata Pak Wara kalau tidak ada suruh tutup. Ya sudah Pak, sudah sah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili yang sudah memaparkan secara detail. Tinggal bagaimana penerapannya di sekolah masing-masing. Nah, tadi disinggung OJK. Kalau OJK memang Otoritas Jasa Keuangan itu bertanggung jawab pada Presiden, Bu. Sehingga dia minimal di provinsi sama dengan BPK. Tapi kalau bursa efek kita ada, ya di Jalan Sudirman Pasar Baru itu ada. Ya, sebelah kiri itu ada bursa efek. Yang kebetulan dulu direkturnya mantan murid kita lah. Mantan murid SMA 5, apakah sudah diganti atau belum? Di situ ada, kalau mau mencari informasi tentang bursa efek Indonesia, itu bisa mencari di situ. Ada kantor yang kiri jalan. Tapi kalau OJK tidak ada. Tapi kalau bursa efek ada di situ. Tentang jual beli masalah saham di situ. Dan waktu itu juga pernah sosialisasi ke SMA 5. Ya, bekerja sama dengan Universitas di Balikpapan, Bursa Efek menyampaikan hal-hal tentang investasi saham kepada anak-anak. Ya mungkin barangkali SMA 8 bisa untuk mengundang kalau memang belum pernah itu. Kemudian yang berikutnya, pertemuan yang berikutnya, karena tadi Pak bisik-bisik Pak Mawan dan lain-lain, masalah P5 itu masih bingung semua. Nah, kebetulan saya dikasih Pak Faro, Bu Lili itu habis mewakili Kaltim 3 orang untuk ke Jakarta tentang P5.
Nah, nanti untuk bulan depan saya minta untuk diseminasi tentang pembelajaran P5. Karena setahu saya di SMA 5 Bu ya, nah kalau SMA lain senang karena pulang cepat. Betul. Jadi kadang-kadang guru-guru guru kelas 3 Pak Nanto pulang setengah 4. Kita sore Pak tadi saya lupa, sebenarnya saya mau melanjutkan itu. Kami tadi sedikit agak Kita sore. Kita sore kok Pak. Sore. Maksudnya itu penjadwalannya seperti apa ya kalau? Kenapa harus jam 12? Ini kelas 12 Pak. Kalau kita sampai sore. Kalau kita sampai sore. Tapi sekolah lain sampai sore sampai belajar biasa. Nah, Sore gitu. Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi aku bingung. Untuk pada kegiatan P5 di SMA 5 khususnya itu dibuatkan oleh Pak Agus melalui penjadwalan yang mana hampir semua guru bidang studi itu mengajar P5, dan ketika masuk dalam 1 bulan pertama atau sampai 1 bulan setengah pertama itu dihantam P5 semua, belum melanjutkan pelajaran yang inti. Misalnya saya kuliah ekonomi, nah 1 bulan lebih itu mulai pembelajaran kita hantam P5 dulu. Jadi ganti-gantian itu. Jadi sistemnya program itu tidak merata, pokoknya masuk ke kelas berikutnya P5 lagi itu sudah diperintahkan ada penjadwalannya. Jadi di sini ada seterusnya itu, jadi dilanjutkan. Jadi saling melanjutkan, semua guru itu masuk di kelas. Misalnya pada saat itu 4 kelas yang kita ajarkan, 4 kelas itu kita mengajar P5 tapi menyambung setelah guru si A ini apa program isi pengajaran itu lagi yang diajarkan. Nah diganti oleh guru lain. Nah yang pelajaran berikutnya lagi dia diajarkan. Gitu. Itu sehingga agak cepat di pembelajaran P5 di kelas 10 itu, sehingga pulangnya ada yang jam 12. Begitu. Tapi itu sampai sekarang sudah selesai karena P5 di SMA 5 itu hanya ditempuh hanya kalau nggak salah 6 minggu. Tapi itu muridnya aja kan, gurunya tetap pulang jam. Nah, kalau memang gurunya tidak ngajar di kelas 12 di kelas 12 seperti saya, ya saya pulang. Tapi jam 4, tapi jam 4:30 balik lagi sini cari. Gitu. Yang mungkin ini yang saya sampaikan. Tapi bisa nggak sama semua sekolah Pak ya? Kan sekolah. Jadi itu dengan adanya perbedaan. Nanti bulan depan itu boleh diseminasi supaya sebenarnya P5 itu kayak apa. Sehingga ada SMA 5 pulang jam 12, ada SMA yang tidak. Apakah itu memang sama-sama tidak ngerti atau mengerti, tapi tergantung dengan sekolah masing-masing. Maka untuk bulan depan saya minta Bu Riri untuk diseminasi tentang P5 yang sebenarnya itu kayak apa. Sehingga teman-teman guru itu kalau sudah jam 12 kelas udah ngajar kepada pulang, nanti muncul absen sore. Itu bagus Pak. Karena kan gini Bu, di permen kan ada objek guru adalah yang tidak mendapatkan tugas tambahan, tugas pokok fungsi kan objeknya siswa. Nah kalau dia sudah tidak ngajar, banyak ngobrol, nanti rasanya kepala sekolah, mereka pergi. Pak Malam udah pergi Bu, nanti absen dapat. Kurikulum marah dong. Tidak pulang sempat, nanti kembali adalah ini absen. Kalau saya punya argumentasi, ada objek di permen, kecuali guru yang mendapat tugas tambahan pada butir C, wakil kepala sekolah, koordinator, kemudian wali kelas, itu kan tugas tambahan. Nah kalau yang hanya guru tok mengundi, boleh pulang, nanti balik lagi absen di situ. Nah sekarang contoh misalnya Bu Mariani ada 2 jam, nggak ada tugas tambahan sama sekali. 6 jam di sekolah, artinya apa? Mengasani kepala sekolah, kalau baik-baik nggak apa-apa. Dosa. Itu argumentasi saya, Bu. Kurikulum bisa jelaskan begitu. Anggur 4 jam. Isinya cuma yang dibahas kepala sekolah. Kalau saya pulang Pak, Nah, pulang nanti sesuai dengan absen.
jam setengah 4 dimulai. Nggak bisa memang sekolah. Sekarang ya saya mau, ini tidak ngajari ya. Misalnya bunuh di anak, ajar top 4 jam, bergeger di sekolah mau ngapain? Tidur. Ya. Banyak yang dikerjakan, Pak. Ya, kecuali dia punya tugas tambahan. Saya Bu Murti misalnya ngitung distribusi kasih. Nah, berarti ada tugas tambahan. Aku ngaji, Pak. Nah, kalau kemudian yang kedua juga ada permintaan Pak Dwi mau nampilkan PPK-nya nanti. Dia sudah terlanjur bikin. Jadi nanti yang kedua menyampaikan PPK-nya yang pertama P5 oleh-oleh dari Jakarta, kemudian Pak Dwi PPK. Ya. Sekarang memang guru ekin ya, tahu saya guru ekin tapi ambigu. Artinya apa? Masih abu-abu. Kenapa abu-abu? Beda. Struktural dengan fungsional. Kalau semua tidak abu-abu, contoh lurah mau meningkatkan ekin, dia bertanggung jawab pada warga kelurahan. Pernahkah lurahnya mendatangi orang yang meninggal? Ada dokumentasinya. Pernahkah lurahnya membina RT? Ada. Kalau kita kan tetap administrasi, bukan di lapangan. Kalau ekin itu struktural cocok. Kalau fungsional apa? Ya kan? Tetap administrasi. Ya, kalau sebenarnya kalau sudah ekin tidak ada validasi, Bu. Kalau gitu kita jadi lurus. Nah, ada validasi. Jadi beda. Ekin kita dengan ekinnya struktural berbeda. Itu. Kemudian barangkali yang lain ada tambahan Bu menyampaikan ya, silakan Bu. Pak Nisa. Maju ke depan, Bu Nisa. Di depan situ. Jangan iri loh yang mau cepat. Tembak aja. Main tembak aja. Sampai itu aja sampai jam 9. Waktu itu wajib. Sampai Jadi di rawan juga foto tadi. Foto. Ada. Nah, di sini. Iya, Dapat bisikan. Tolong ya, memang dia ada di situ karena mau disuruh. Itu nah. Aku di sini kelas kadang-kadang. Kalau terkait budaya positif, jadi tadi ada beberapa yang disampaikan Bu Lili, bagaimana posisi kita di di hadapan anak-anak. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan Gen Z sekarang itu susah-susah gampang, karena yang kita ajarin ke mereka bukan soal ilmu lagi tapi adab. Karena kalau kita memposisikan sebagai teman, jatuhnya mereka lama kebablasan gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya berbicara terkait aturan ataupun keyakinan apa yang kita pahamkan ke mereka, tapi bagaimana pembawaan kita ke mereka. Jadi mungkin ada yang berhadapan misalnya sama Bu Ratna, nggak pakai baju aja, bajunya dikeluarin aja, dilidikin, sudah dimasukin. Tapi kalau mungkin sama saya harus tegur dulu, berkali-kali dulu, baru dia masukin. Jadi sebenarnya semua itu balik lagi ke pembawaan guru tersebut. Sama kayak membuat merasa bersalah itu efektif banget untuk generasi Z sekarang. Jadi misal kalau mereka nggak bawa buku, kita cukup bilang, oh jadi kalau bawa HP ingat, tapi kalau bawa buku nggak ingat. Cukup gitu aja, mereka udah kayak nyes banget, riwat banget di mereka. Terus itu tentang budaya positif. Terus kalau untuk tentang T5, jadi yang saya tahu itu memang kan kalau di kurikulum mereka itu pembelajarannya sistemnya blok. Jadi tergantung masing-masing sekolah kesepakatannya seperti apa. Kalau di SMA kami kemarin memang ditawarkan oleh kurikulum mau P5 dulu diselesaikan, kemudian nanti kita sistem blok IPA, sistem blok IPS. Tapi kalau misalnya nanti lagi sistem blok IPA, guru IPS ngapain? Sistem blok IPS, guru IPA ngapain gitu. Dan dipandang uring-uringan, iri-irian, nanti misalnya tiba-tiba kita nggak tahu ya tiba-tiba pulang atau gimana, ya udah kita seragamkan aja semuanya. IPA IPS di semester yang sama dan P5-nya dibagi menjadi
beberapa bagian. Jadi kayak misalnya kelas 10 itu 3 blok P5, kelas 11 3 blok P5, kelas 12-nya 2 blok P5, seperti itu. Ada juga sekolah yang memang kalau misalnya kan bloknya itu kayak ada gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan misalnya, terus satu lagi kearifan lokal. Sebenarnya itu mau dijadikan satu blok bareng-bareng dengan apa yang terakhir itu apa namanya ya? Produk atau apa ya? Hasil dari hasil proses itu, dari ketiga itu mau dijadikan satu, silakan. Tapi misal kalau di SMA 1 kita minta gak usah, kita hasilnya per P5 aja. Jadi kalau misalnya kearifan lokal, mereka buat makalah yang hasilnya dari kearifan lokal di lingkungan sekitar. Kalau kami kemarin gaya hidup berkelanjutan, kita buat ke sekolah-sekolah SD, SMP untuk memaparkan bagaimana gaya hidup berkelanjutan. Terus kalau satu lagi apa ya, saya lupa, bukan kewirausahaan itu masih belum kami Pak. Ada satu lagi juga dan itu digabungkan sama kemarin saya lupa. Ada proyek juga yang dijadikan satu, jadi itu penampilan tentang semua apa ya, adat istiadat itu masuk di kearifan lokal juga. Jadi kita tergantung masing-masing guru yang berperan di masing-masing proyek itu. Jadi sebenarnya kalau P5 itu dienakkan ke sekolah masing-masing aja sih, karena kan situasi dan kondisinya seperti misalnya Pak Hananto tadi itu berbeda-beda. Dan itu juga tergantung kesepakatan guru yang ada di sekolah tersebut, karena yang melaksanakan juga guru yang ada di sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Nisa. Bu Nisa, saya mengingatkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu sekarang kita mengajar di generasi Z ya. Dan kita kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita menuntun anak, kita mengajar anak, kita membimbing anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi jangan kita berstagnan dulu ibu tuh begini. Ya zaman dulu gak ada HP. Iya. Dulu ibu tuh kalau sekolah masuk ruang guru tuh sudah takut ya. Kalau sekarang kayaknya di ruang guru udah seliweran, kan sudah gak ada rasa takut ya. Jadi kita ya betul. Jadi kita kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita mengajar menuntun anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah kodrat yang sudah dibawa oleh siswa. Jadi anak-anak itu datang ke sekolahan itu sudah membawa kodrat alam. Nah itulah yang harus kita pahami. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu kita ya harus berubah. Cara ngajar kita itu harus berubah. Jangan begitu-begitu aja. Kalau kita begitu-begitu aja, kita akan dijauhi. Betul, kita akan dijauhi oleh siswa. Bahkan kita tidak akan ditunggu-tunggu di kelas. Saya yakin di di sekolah Bapak Ibu itu ada siswa yang senang kalau kita nggak masuk. Pelajaran apa favoritnya? Jam kosong, pelajaran kosong, ada sekarang kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita harus benar-benar masuk ke anak-anak. Jadi kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi kan saya sampaikan sekarang kita sudah diingatkan lagi sama Bu Nisa tadi, kita sudah ngajar di generasi Z. Jadi kita harus belajar. Jadi bukan hanya kita menuntun anak untuk belajar, tapi kita juga harus terus belajar. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang terus belajar. Jadi jangan menggunakan metode yang sama di tahun-tahun yang sama gitu. Jadi, tapi terus terang Bapak Ibu, kita tidak bisa mengalihkan atau mengasingkan namanya metode ceramah. Metode ceramah itu pasti bahwa biarpun konvensional itu kita tidak bisa menghindari metode seperti. Tapi bagaimana kita itu mengkolaborasikan atau kita memvariasikan metode-metode supaya anak itu tidak jenuh di dalam kelas. Itu yang saya ingatkan. Jadi kalau anak itu sudah senang di pelajaran kita, itu akan lebih mudah menyampaikan materi sesulit apapun. Gitu. Ini pengalaman saya, Bapak
Ibu, jadi saya mengajar tentang pajak. Mengajar tentang pajak itu saya tidak langsung pajak itu adalah ya macam-macam pajak, jenis-jenis pajak, enggak. Saya melontarkan materi tentang mengangkat berita yang viral pada saat itu, pada tahun lalu ya. Itu sedang viral-viralnya kasus sama Mario Dandi. Nah, begitu saya mengupkan itu di kelas, itu anak-anak itu tanpa saya suruh, tanpa saya komandoin, itu mereka sudah mencari tahu sendiri, menggali informasi yang luar biasa. Dan saya juga sangat terkagum-kagum dengan siswa kalau mereka sudah menyukai tentang materi itu, ternyata mereka menggali informasinya betul-betul sampai detail. Jadi sampai dia tahu hartanya bapaknya Mario Dandi di Yogyakarta sekian M, tapi PBB-nya cuma 300.000 tuh luar biasa sekali. Saya literasinya nggak sampai sana, tapi ketika anak itu sudah suka, sudah kenal, sudah tahu apa yang mereka harus berbuat, mereka potensi mereka itu akan keluar semuanya. Itu Bapak Ibu yang diharapkan di pelajaran di sekarang ini. Ya, mungkin dari saya mungkin itu saja Pak Nato. Untuk P5-nya mungkin kita akan lebih menggali lagi, lebih jauh lagi ya Bapak Ibu di bulan depan. Saya juga pengen tahu sih sebenarnya P5 itu apa. Terus terang kalau saya juga masih sangat bingung gitu. Itu dan saya harapkan juga bulan depan juga berbagi cerita ya seperti tadi ya Pak Nato, kalau di SMA 5 itu sistem 2, kalau di SMA 1 itu berbagi IPA dan IPS gitu, dan tahu lagi nanti di sekolah mana. Nah, mungkin dari hal-hal tersebutlah kita bisa mengadaptasi dan mengadopsi ATM kali ya, itu ke sekolah kita, mengimbaskan di sekolah. Baik, terima kasih Pak Nato. Itu saja, silakan. Kalau SMA 7 gimana Bu Usti? Apanya nih? P5 nih. Aku ini orang awam masalah P5. Aku mau bisnis aja kan. Apa yang telah disampaikan dari teman-teman kita. Baiklah, kalau tidak ada yang kita lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa sih? Jadi keyakinan kelas itu seperti peraturan di dalam kelas. Kalian sudah mengenal peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, sekarang waktunya kita membuat peraturan sekolah. Tapi Ibu maunya tidak buat peraturan bukan buat peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kenapa kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan kelas itu dia sifatnya lebih universal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimatnya bersifat positif. Jadi nanti tidak ada kata tidak boleh, jangan. Nah, itu kata-kata negatif. Jadi nanti di keyakinan kelas ini semuanya bersifat positif. Ya. Keyakinan kelas itu juga tidak panjang-panjang kalimatnya. Jadi kalimatnya hanya 2 kata atau 3 kata. Contoh misalnya saling menghormati antar teman. Jadi hanya singkat-singkat seperti itu saja. Mudah diingat dan juga mudah dilakukan. Dan juga harus dilakukan dengan mandiri dan tanggung jawab. Paham? Bisa? Bisa. Oke.
Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Felizio Sarmasi Ringo-Ringo. Saya dari kelas 10-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Tito Bagaskara. Saya dari kelas 10-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violanisa Zahra dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Hana Korbuti dari kelas 10-3. Saya lebih gimana ya? Mungkin saya netral-netral saja. Perasaan saya sangat senang. Sangat senang sekali. Saya sangat merasa senang. Menurut saya sih mending sih Bu, daripada kayak peraturan tertulis tapi anak-anaknya nggak ada yang mau melaksanain peraturan tersebut kayak gitu Bu. Penting karena untuk membangun rasa tanggung jawab dari kita semua untuk melakukannya. Penting karena dengan metode ini kita bisa belajar lebih disiplin dalam hal yang lebih positif. Menurut saya sangat penting untuk membangun rasa tanggung jawab dan disiplin setiap anggota kelas.